Untuk kejadian yang pertama, merupakan fenomena melihat entitas astral dengan mata batin. Sementara untuk kejadian yang kedua, merupakan fenomena melihat entitas astral dengan mata ketiga. Hanya saya atau ada juga yang pernah mengalami? Fenomena pertama yaitu pada saat berkendara di malam hari, melewati area persawahan atau kebun yang luas, seperti ada yang duduk di jok belakang. Kemudian fenomena yang kedua, saat diperhatikan, terlihat sekelebat bayangan dari spion tengah mobil yang kemudian menghilang. Biasanya hanya terlihat seperti tidak jelas, atau hanya berupa warna putih aja, atau berupa warna hitam aja seperti bayangan. Untuk kejadian yang pertama, merupakan fenomena melihat entitas astral dengan mata batin. Sementara untuk kejadian yang kedua, merupakan fenomena melihat entitas astral dengan mata ketiga. Lalu, apa bedanya mata batin dengan mata ketiga? Mata batin adalah suatu kemampuan yang diperoleh saat cakra jantung telah aktif, ditandai dengan perasaan atau feeling yang sangat lembut, sangat halus, sehingga dapat merasakan sesuatu yang sifatnya halus juga, seperti fenomena gaib, penampakan entitas astral, atau kejadian yang akan datang atau kejadian yang belum terjadi. Ingat, kata kuncinya adalah orang dengan mata batin yang sudah aktif hanya dapat merasakan keberadaan entitas astral, namun tidak bisa melihat wujud mereka secara jelas. Mata batin dapat dibuka dengan rutin melakukan meditasi, sehingga badan cukup tenang dan rileks untuk merasakan segala perubahan lingkungan yang menjadi tanda kehadiran entitas astral di sekitar kita, atau yang disebut dengan manifestasi entitas astral. Apabila meditasi saja dirasa hasilnya kurang cepat terasa, maka bisa ditambah dengan amalan-amalan yang telah Mbah Wira ajarkan di channel YouTube-nya Mbah Wira. Masa sih Mbah, bahwa orang yang mata batinnya itu telah aktif memiliki kepekaan untuk mengetahui sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang akan datang? Nah, ini ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Mbah Wira sampaikan itu selalu disertai dengan bukti. Intuisi dan firasat saya sekarang selalu benar Mbah. Nah, contohnya pada saat di mobil di jalan, 1 kilo lagi di depan itu ada macet. Orang seringkali mikir, kok bisa ya saya tahu hal-hal semacam itu, padahal kan belum terjadi, belum kelihatan titik macetnya. Namun ternyata benar, 1 kilo ke depan ya benar-benar macet. Itulah kenapa bos ya atau atasan itu selalu senang dekat dengan saya. Rekan-rekan kerja saya juga bertambah, dan seterusnya. Ini bukti nyata dari apa yang Mbah Wira sampaikan di depan. Kita lanjut. Mata ketiga adalah suatu kemampuan yang diperoleh saat cakra ajna telah aktif, ditandai dengan meningkatnya kemampuan mata untuk melihat kehadiran entitas yang memiliki frekuensi tinggi. Ingat, kata kuncinya yaitu melihat. Semakin mirip frekuensi mata dengan entitas astral, maka semakin jelas mata dapat melihat sosoknya. Dan sebaliknya. Itulah mengapa ada istilah tuning energi. Yaitu upaya yang dilakukan manusia untuk menyamakan frekuensi diri dengan frekuensi entitas astral demi bisa menangkap sosoknya. Mata ketiga dapat dibuka dengan banyak cara, antara lain dengan sengaja memasukkan entitas astral ke dalam tubuh, sehingga frekuensi mata mampu mengikuti atau menyerupai frekuensi entitas astral. Kemudian, dengan rutin melakukan meditasi untuk melatih ketajaman diri. Dan yang terakhir, dengan merapal mantra-mantra tertentu yang dapat mengaktifkan mata ketiga. Perhatikan contoh kasus berikut. Sekarang Mbah, untuk terawangan makhluk-makhluk, saya sudah mulai kelihatan sosoknya
walau cuman beberapa detik. Seperti ketika saya ke tempat yang baru, tiba-tiba seperti ada gambaran sosoknya. Apalagi kalau saya menginap di tempat yang baru pas saya mau tidur, mimpinya pasti saya bertemu dengan sosok makhluk yang menempati daerah itu. Entah diajak ngobrol atau kadang-kadang ada yang menyerang atau bertarung di dalam mimpi. Jadi memang betul ya, mulai kelihatan sosoknya walaupun cuma beberapa detik ini menjadi kunci bahwa apa yang dia alami itu sudah on the right track. Mbah Wirah pun juga mengalami ketika menggunakan terawangan atau kemampuan terawangan. Dulu kan Mbah Wirah buka jasa terawangan ya, yang keakuratannya bisa Anda saksikan sendiri dari testimoni-testimoni klien yang diterawang. Dan testimoninya itu ada di sepanjang video. Kenapa kok Mbah Wirah sertakan testimoninya dalam video? Karena dulu ketika channel Mbah Wirah itu masih bernama channel Jejak Mistis ya, ini pengikut lama ya, follower yang lama ini pasti tahu ya dengan channel Jejak Mistis itu seringkali ada yang komen katanya Mbah Wirah halu dan seterusnya. Loh, kok bisa mereka komen halu padahal klien yang diterawang itu loh menyatakan bahwa iya benar apa yang Mbah Wirah sampaikan sesuai dengan yang mereka alami, relate dan seterusnya. Jadi kembali ya ke kata kunci. Jadi saya sudah mulai kelihatan sosoknya walau cuma beberapa detik, ini menandakan bahwa ya memang itu adalah terawangan yang betul. Ya mohon maaf, Mbah Wirah pun juga studi banding ya dengan beberapa praktisi lain. Termasuk seperti contohnya ke Mas Jalak Paninggal. Dulu ketika awal-awal Mas Jalak Paninggal aktif di YouTube, beliau juga pernah menyampaikan hal serupa. Bahwa memang terawangan itu ya cuma beberapa detik aja. Setelah itu udah susah untuk mempertahankan wujud atau sosok sebagaimana di beberapa detik awal itu. Nah, maka dari itu Mas Jalak itu dalam mensketsa, biasanya ini kalau dulu ya beliau sampaikan, kalau sekarang Mbah Wirah kurang paham juga seperti apa metodenya. Kalau dulu beliau menyampaikan, beliau itu ketika mensketsa sebuah azimat atau sesuatu yang diterawang itu, beliau menggunakan pena dan buku. Jadi dicoret-coret dulu di buku karena hanya beberapa detik aja kelihatannya. Disketsa orat-oratan kasar begitu, kemudian dikasih keterangan. Bagian ini ada apa, bagian ini ada apa, bagian ini ada apa. Misalnya memakai mahkota, memakai kalung, kemudian membawa tongkat dan seterusnya, itu disketsa kasar. Kemudian setelah itu beliau menenangkan diri, baru kemudian diperinci atau dipertegas dengan sketsa digital di device ya, di device. Entah itu PC, entah itu tablet dan seterusnya. Mbah Wirah kurang paham. Tapi yang jelas pertama kali melakukan terawangan itu malah bukan di device elektronik, melainkan di kertas dan pena, karena memang hanya beberapa detik aja gitu ya. Correct me if I'm wrong ya, nanti sharing-sharing aja di kolom komentar. Jadi demikian yang bisa Mbah Wirah sampaikan ya. Teori yang Mbah Wirah kemukakan didukung oleh percakapan ya, hasil diskusi Mbah Wirah dengan klien-klien dan beberapa praktisi. Apabila Anda punya pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, boleh ya ketik aja di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan dengan santai.